Lalu seperti apa tanggapan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia terkait dengan kenaikan harga bahan pokok terutama cabai? Apakah masyarakat Indonesia harus libur dulu makan cabai? Dan mengapa hal ini terus terjadi berulang? Sudah tersambung melalui sambungan telepon Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Reynaldi Sarijowan. Selamat pagi, salam sehat Mas Rey. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Valencia. Waalaikumsalam. Mas Reynaldi, ini sebenarnya apa ya yang menjadi kendala mengapa sampai harga bahan pokok ini apalagi cabai mengalami kenaikannya signifikan sekali nih Mas? Khususnya menjelang Idul Adha kali ya Mas ya untuk periode kali ini. Iya, kami melihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi beberapa harga komoditas ini mengalami lonjakan. Cuma saya ingin mengkoreksi untuk cabai rawit merah sendiri kenaikannya ini sudah 100% lebih Mbak. Sudah tembus di angka 94 sampai 95 ribu. Bahkan tertinggi itu terjadi di DKI Jakarta juga ada 120 ribu per kilo. Nah, faktor yang mempengaruhi selain penurunan supply ke pasar-pasar, perlu kita cek juga di hulunya seperti apa. Di hulunya ternyata produksinya menurun, Mbak. Gitu. Jadi ketika panen raya, fenomenanya kan begini Mbak Valencia. Bulan lalu itu saat panen raya harganya anjlok. Kemudian setelah masuk pasca panen justru harganya ini sedang tinggi-tingginya. Okay. Artinya ada persoalan di mana faktor produksi yang minim juga akhirnya mempengaruhi harga komoditas cabai ini khususnya mengalami lonjakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, musim penghujan dan lain sebagainya. Saya kira ini faktor-faktor ini kan faktor-faktor yang umum sekali terjadi setiap tahun Mbak Valencia. Oke. Kami bisa sampaikan bahwa tiap tahun kita mengalami hal serupa. Terjadi lonjakan harga di salah satu komoditas, dan hampir hari ini mengingat faktor permintaan yang tidak tinggi atau lagi tidak banyak permintaannya tapi harganya melonjak. Nah, sebenarnya ada dominasi faktor alam yang sebenarnya senantiasa terjadi di Indonesia sampai mengakibatkan harganya naik untuk beberapa kebutuhan pokok. Nah, tapi Mas Rey, apakah ada biasanya ada stigma kalau harga cabai naik, telur naik, bawang naik, ada yang menjadi latah seperti itu. Biasanya masyarakat akan mempertanyakan itu. Ini sebenarnya benar terjadi di lapangan atau tidak, Mas? Iya, jadi ada psikologi pasar, Mbak. Saat beberapa bulan terakhir minyak goreng mengalami kenaikan, ini mempengaruhi pasar sesungguhnya karena secara psikolog pasar itu terganggu lantaran minyak goreng yang nggak kunjung selesai sampai hari ini. Kemudian sebelum dan sesudah Idul Fitri ternyata kami memang memantau ada beberapa komoditas pangan yang hari ini juga sama kenaikannya gitu. Jadi kita lihat faktor itu juga mempengaruhi karena minyak goreng ini kan bahan pokok dan inti, sehingga tanpa minyak goreng juga bawang merah, bawang putih kita nggak akan bisa digoreng, nggak akan bisa kita nikmati. Nah, faktor itu juga mempengaruhi, namun memang tidak terlalu signifikan. Yang paling penting sebenarnya hari ini adalah kita harus punya acuan data pangan yang cukup jelas dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Ini harus ada sinkronisasi data yang memang masyarakat kita tahu ke siapa kita mengadu. Sementara data pangan kita nggak tahu nih siapa yang kredibel. BPS bilang sekian, Kementan bilang sekian, Kemendak bilang sekian. Akhirnya beda seperti itu ya. Beda. Akhirnya data produksi kita nggak tahu kemana harus mengacu. Nah, kita lihat sentra cabai yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Timur itu hampir seluruh sentra cabainya di daerah Lumajang, kemudian sekitarnya, ini mengalami faktor penurunan produksi, Mbak, memang. 50% catatan kami. Maka faktor penurunan produksi ini ya tentu akan menghambat suplai ke pasar-pasar. Saya kira hari ini kalau kami melakukan antisipasi di pasar,
banyak cara Mbak yang bisa kita lakukan melihat harga yang sudah cukup tinggi ini. Rata-rata Caranya, pedagang Mas? pasar itu rata-rata pedagang pasar itu mengoplos Mbak. Katakanlah pembeli datang mau belanja, nggak mungkin belanja sekilo, biasanya dia seperempat atau sekon. Nah ini mereka akan oplos gitu ke cabai yang. Jadi cabai kalau dioplos itu adalah cara negatif untuk mempertahankan diri di tengah naiknya harga ini, itu adalah cara yang negatif, benar bukan Mas? Enggak juga Mbak, karena masyarakat kita kan punya segmentasi sendiri untuk rasa pedas yang mereka rasa ini. Nah, mereka mengulak apa segala macam. Ini kan terjadi Mbak. Saya kira karena barangnya yang minim atau barangnya yang tidak melimpah, akhirnya pedagang juga harus mempertahankan hidupnya. Nah, dengan cara berjualan yang memang rata-rata sebelumnya bisa memasok 50 kilo, sekarang syukur-syukur setengah 25 kilo juga bisa mereka jual, mereka jajaki, walaupun tetap bisa mengoplos karena memang permintaan konsumen. Oke, Mas Rey, jadi kalau ada cara-cara yang disiasati oleh pedagang, nah sebenarnya harusnya ada intervensi dari pemerintah untuk membuat harga ini stabil atau setidaknya pasokannya tetap bisa terpenuhi bagi masyarakat. Apalagi kalau soal cabai, masyarakat Indonesia tuh identik sekali kalau makan pasti ada cabainya. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah di masa-masa seperti ini, Mas? Iya, pertama pemerintah fokus pada kenaikan nilai produksi Mbak. Kenaikan nilai produksi sentra cabai ini yang nggak hanya di Jawa, di Sumatera kan juga ada ya. Akhirnya sentra itu perlu digenjot. Kita tiap tahun mengalami musim penghujan, jadi ada faktor-faktor yang seharusnya bisa dipersiapkan oleh pemerintah jauh-jauh hari. Ini permintaan tidak tinggi Mbak, tapi harga naik. Kan artinya masalah, kecuali pada saat memasuki Idul Adha tentu akan mengalami lonjakan. Maka selain pemetaan wilayah produksi, kami juga mendorong agar pemerintah memperbaiki tata niaga pangan di setiap komoditas, salah satunya cabai rawit ini. Sehingga cabai rawit ini kita bisa saat panen itu harganya nggak anjlok-anjlok banget. Ya kalaupun ada keuntungan, kita bisa berikan keuntungan atau kita bisa berasumsi keuntungan ini diperoleh oleh petani lah kan gitu. Jangan sampai oleh orang-orang atau pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan karena rantai pasok kita cukup panjang Mbak. Kita punya rantai pasok yang cukup panjang. Mas Reynaldi, dengan harga yang semakin tinggi seperti saat ini, kenaikannya signifikan, apakah tidak memungkinkan akan lebih banyak lagi pihak-pihak ataupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang berusaha mencari keuntungan begitu Mas, di tengah rantai distribusi yang panjang ini Mas? Iya pasti, karena apa? Karena dari petani itu nggak langsung ke pasar Mbak, harus lewat yang namanya saya ingin juga menyampaikan, petani itu juga masih mengalami persoalan yaitu sistem ijon Mbak. Sistem ijon itu hutang kepada rentenir. Anak petani mau berangkat sekolah bayar SPP nggak ada uang itu harus itu datang rentenir dibayarkan ya kan. Tapi barang hasil taninya dijual kepada si rentenir dengan harga yang murah. Nah itu baru seperti middleman seperti itu ya? Yes, betul. Kemudian yang kedua, tengkulaknya ada, pengepulnya ada, sehingga banyak penyusutan volume yang ada sampai ke pasar gitu. Artinya volume sampai ke pasar juga nggak sesuai apa yang dikeluarkan oleh petani kita, sehingga beberapa kondisi ini memang perlu harus disikapi oleh pemerintah karena ini tiap tahun terjadi Mbak, nggak bisa kita biarkan persoalan demi persoalan ini. Kita baru bahas cabai rawit merah, minyak goreng yang belum selesai juga, ini harus ada penyelesaian. Baik. Memang ada banyak sekali masalah terkait dengan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok kita ya Mas ya. Dan mudah-mudahan nanti pemerintah bisa mencarikan mungkin tidak solusi yang instan, tapi ada solusi yang bisa berdampak untuk jangka panjang ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Reynaldi Sarijowan, sudah Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network.